Menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Kita akan pelajari sama-sama Nahum pasal yang kedua. Dan ini berbicara tentang latar belakang bahwa Israel pada waktu itu sedang mengalami penindasan, yaitu oleh bangsa Asyur atau disebut juga Niniwe. Waktu itu Asyur adalah bangsa yang sangat kuat. Mereka perang dan kemana-mana mereka menang. Banyak bangsa menjadi takut dengan yang namanya Asyur ini. Bahkan firman Tuhan sendiri menggambarkan Niniwe atau Asyur itu seperti singa. Singa yang menerkam, singa yang memangsa. Ayat yang ke-12 dikatakan biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Jadi digambarkan Asyur itu seperti singa, salah satu hewan terkuat di rimba. Israel tentu saja kalah jauh dibandingkan dengan Asyur. Mau dilihat dari sisi manapun, tentu saja Israel akan kalah. Namun jangan lupa, kalau secara manusia Israel memang kalah, tetapi kalau Tuhan sudah ganti perang buat umatnya, siapakah yang bisa bertahan? Maka kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, lihat aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa boleh takut dengan Asyur, bangsa-bangsa boleh gemetar ketika harus berhadapan dengan Asyur. Namun ketika Tuhan sendiri mengatakan aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan, aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Kalau Tuhan ganti perang buat kita, tidak akan ada yang bisa bertahan. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Saya tahu bahwa kadangkala dalam hidup ini seolah kita berhadapan dengan raksasa masalah. Raksasa ibarat singa yang hendak memangsa kita, mencapik-capik hidup kita. Masalah yang sedemikian besar seperti halnya Asyur atau Niniwe terlalu besar untuk kita kalahkan, terlalu kuat. Namun ketika kita bersama dengan Tuhan, ceritanya akan berbeda. Ketika Tuhan ganti perang buat kita, Tuhan akan menjadi lawan daripada musuh-musuh kita. Maka Tuhan memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Ini menjadi pengharapan buat kita. Jangan berkecil hati ketika Anda melihat masalah Anda terlampau besar. Jangan lihat masalah Anda yang besar, tapi lihatlah Tuhan kita yang besar. Maka begitu kita melihat Tuhan kita besar, masalah kita yang besar jadi tidak ada apa-apanya. Namun ketika kita tidak menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, maka yang tampak hanyalah masalah yang besar itu. Maka ketika masalah kita besar, kita pun menjadi tawar hati, kita menjadi kecut hati, dan kita tidak punya kekuatan untuk kita menghadapinya. Kita tidak berdaya dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika kita melibatkan Tuhan dan kita minta Tuhan, kiranya Engkau ganti perang buat aku, maka kita boleh kecil, kita boleh terbatas. Tuhan yang tidak terbatas itu akan menyatakan kuasanya, pembelaannya, pertolongannya, mujizatnya, dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita umatnya. Jadi kunci untuk kita menang bukan seberapa kita kuat, tapi seberapa kita mengandalkan Tuhan yang kuat. Kunci untuk kita menang bukan seberapa kita hebat, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan yang hebat itu, maka benar bukan oleh kuat dan gagah, tetapi hanya oleh Roh Tuhan saja kita akhirnya bisa menang di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati.